Penyampaian hasil otopsi dari kasus meninggalnya siswa SPN Kemiling Polda Lampung, yaitu Ananda Advent Pratama Tilambanua, di mana otopsi ini dilaksanakan di Rumah Sakit Adam Malik. Semangat tersebut adalah rumah sakit yang dipilih oleh keluarga, dan kami menghormati dan memfasilitasi untuk dibantu melaksanakan otopsi di Rumah Sakit Adam Malik. Untuk menyingkat waktu, langsung saja nanti akan disampaikan hasil otopsi oleh dokter forensik Rumah Sakit Adam Malik, yaitu Dr. Nasib. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu. Izin, Pak. Baik. Pada tanggal 16 Agustus jenazah dikirim ke Rumah Sakit Adam Malik pukul 10.30. Lalu kami meminta surat permintaan visum dari Polda Lampung. Polda Lampung mengeluarkan permintaan tanggal 16 Agustus pukul 11.30 malam. Jam 23.30. Lalu atas permintaan keluarga supaya dilakukan otopsi pada malam itu juga, karena alasannya adalah untuk jenazah bisa dibawa ke Nias melalui laut. Jadi supaya cepat bisa dibawa ke Nias, jangan bermalam lagi di Sibolga. Maka pada tanggal 17 Agustus pukul 00 WIB, kami lakukan otopsi terhadap jenazah atas nama Advent Pratama sesuai dengan permintaan visum dari Polda Lampung. Dari hasil pemeriksaan kami ada menemukan luka di tangan, di punggung tangan, luka di dagu, luka di bibir, dan di kening. Itu adalah luka baru. Lalu kami menemukan luka di punggung tangan sebelah kanan kiri, dan di punggung di pinggang bagian belakang. Itu adalah luka lama. Lalu kami melakukan pemeriksaan dalam autopsi terhadap jenazah. Maka dari pemeriksaan otopsi kami temukan jantungnya membesar. Dan karena kami curiga itu membesar karena apa? Kami lakukan pemeriksaan patologi anatomi, makanya permintaan visumnya itu tidak langsung pada saat itu dikeluarkan. Kita menunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Nah, setelah itu keluar hasilnya bahwa ditemukan iskemi. Sehingga kami menyimpulkan penyebab kematian korban ini, penyebab kematian almarhum adalah karena penyakit jantung yang dideritanya. Lakukan gelar perkara yang dihadiri lengkap dari pengawas eksternal kami dari Kompolnas, kemudian dari pengawas internal Pak Irbasda, Kabid Propam, kemudian juga dari ID dan dari dokter forensik yang melakukan otopsi, termasuk dokter forensik yang menangani pada saat jenazah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara. Dihadiri pula keluarga korban dan penasihat hukumnya. Gelar ini dilakukan secara transparan, dan ini yang memang kami dari Kompolnas mendorong agar dilakukan gelar secara transparan, supaya ada komunikasi langsung dari pihak keluarga dengan penyidik, dengan para ahli. Karena yang bisa menjelaskan kasus ini tentunya para ahli. Apakah dokter forensik, kemudian juga pihak penyidik. Nah, tadi sudah terjadi dialog, interaksi, pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis dari pihak keluarga
kepada ahli maupun kepada penyidik. Ini tentunya satu langkah yang bagus, karena sekali lagi yang dituntut oleh masyarakat adalah transparansi. Dan hari ini kita semua sudah mendengar jawaban dari ahli bahwa penyebab kematiannya itu tidak ada kaitan dengan luka-luka yang ada, karena sakit jantung. Kemudian dari pihak keluarga juga menyampaikan ke saya, Pak Beni, kami ingin mengadu ke Kompolnas, silakan, kami terbuka akan menerima untuk kami tindak lanjuti, karena ada beberapa hal yang mereka rupanya ingin mendalami lebih lanjut. Ini kami hormati atas keinginan dari pihak keluarga, dan nanti kami akan follow up. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda yang memimpin tim langsung, sehingga proses penanganan masalah ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Terima kasih. Hasil pemeriksaan kami, luka yang ada di kening sebelah kanan adalah luka lecet. Dia bersentuhan dengan benda yang permukaannya tidak rata atau kasar. Luka yang ada di dagu adalah luka lecet, luka yang bersentuhan dengan permukaan yang kasar juga. Luka di bibir bagian atas juga adalah luka yang disebabkan bersentuhan dengan benda yang permukaannya kasar. Luka lama yang di pinggul itu adalah luka lecet, yang sebahagian lukanya sudah mengalami proses penyembuhan. Itu luka lecet. Ya, siapa lagi? Kondisi yang diterima, yang dialami oleh saudara kita, siswa Adven, adalah suatu kondisi aritmia maligna, di mana proses serangan jantung yang terjadi sangat cepat dan terjadi dalam hitungan detik dan menit. Kenapa tidak terdeteksi pada kondisi pada saat masuk? Karena memang proses aritmia maligna ini sifatnya silent. Jadi pada saat screening awal dari pemeriksaan EKG, pada saat pemeriksaan masuk tidak ditemukan. Memang bisa prosesnya seperti itu. Dan dia muncul ketika terpancing dengan kondisi mungkin stres yang berlebihan atau terkait dengan kondisi yang seperti yang ditemukan oleh tim forensik, yaitu adanya suatu permasalahan di jantungnya. Seperti itu. Ya, jadi memang pasien ini adalah calon anggota Polri, yang mana pasien ini sudah melakukan aktivitas fisik, mungkin persiapannya sudah lama. Ada kondisi yang dinamakan suatu kondisi atlet heart atau jantung atlet, di mana kondisi jantung atlet ini pada pemeriksaan awal memang tidak bisa ditemukan, yang mana manifestasinya adalah suatu kondisi aritmia maligna, yaitu ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia yang ditemukan pada siswa Adven. Seperti itu.